Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faris Ilham Hidayat dengan nomor MPM 2215 06118. Saya dari kelompok 3B. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai cara kerja dari rangkaian eh, register dari percobaan 3 praktikum teknik digital. Jadi di sini yang pertama di bagian atas ini ada rangkaian pipo, yang bawah ini adalah rangkaian ISO. Jadi sebelumnya tuh dalam register itu terdapat 4 jenis register berdasarkan masukan dan keluarannya. Yang pertama ada pipo, ada siso, kemudian ada sipo dan ada piso. Yang mana tuh kepanjangannya pipo itu parallel in, parallel out, siso itu serial in, serial out, kemudian sipo itu serial in, parallel out. Lalu piso itu parallel in, serial out. Yang mana yang dimaksud paralel ini dalam eh, masukan atau keluarannya itu dalam register itu dilakukan sekaligus gitu beberapa. Jadi dalam input atau outputnya itu langsung nih beberapa bit keluar dari register. Sementara kalau serial itu input atau outputnya itu berlangsung bit demi bit gitu, satu demi satu secara berurutan gitu. Jadi yang pertama ini di atas ada register pipo atau parallel in parallel out, yang mana di sini kita bisa lihat di bagian atas ini adalah inputnya. Di sini 1, 2, 3, 4 dari kanan, kemudian untuk outputnya itu 1, 2, 3, 4. Jadi di sini parallel in dan parallel out, di mana kita masukkan inputnya langsung di sini 1, 2, 3, 4 langsung masuk, kemudian diproses dan akan menghasilkan output langsung 4 gitu ya. Di sini kita coba jalankan atau simulasikan rangkaiannya. Oke, maaf. Jadi di sini kita lupa untuk ganti clock-nya. Pertama kita ganti dulu. Kita coba jalankan. Nah, jadi yang pertama nih kondisi defaultnya itu inputnya ada 0, 0, 0, 0, dan kemudian menghasilkan output juga ya sama 0, 0, 0, 0. Jadi tuh dalam register itu hasil input dan output itu sama gitu. Jadi misalnya kita masukkan 0101 nih dalam inputnya ya, 01, 01. Nah, tuh secara delay gitu, maksudnya terdapat beberapa jeda, kemudian hasil output itu akan menyesuaikan dengan inputnya gitu. Di sini 0 menghasilkan input 0, kemudian di sini 1 menghasilkan 1, kemudian ada 0, kemudian ada menghasilkan 0, dan kemudian 1 menghasilkan output 1 gitu. Jadi misalnya kita coba ganti lagi jadi 0111, maka outputnya juga akan menyesuaikan menjadi 0111 gitu. Dan ini secara paralel karena hasilnya tertampil semua gitu ya. Kemudian di sini di bawahnya ada eh, rangkaian sisok atau serial in serial out, di mana di sini ini inputnya 1, kemudian akan menghasilkan output 1 di sini ya. Dan kemudian di sini kita pakai logic state sebagai pengganti clock, karena kalau pakai clock itu eh, terlalu cepat gitu ya, jadi agak sulit untuk menyesuaikan. Jadi yang pertama kita eh, naikkan clocknya, kemudian kita masukkan input pertamanya 1, kemudian kita off kan. Nah, ini kemudian kita off kan, kemudian kita ganti 0, kemudian kita naikkan lagi, kemudian kita matikan, dan kemudian kita beri input lagi, dan kita naikkan lagi gitu, kemudian kita
Jadi di sini tuh kita baca dari kanan, kita bisa lihat dari warnanya ini inputnya adalah 0, 1, 0, 1. Merah itu 1 dan biru itu 0 ya. Jadi di sini inputnya 0, 1, 0, 1. Dan bila kita satukan clock-nya, itu. Jika kita satukan maka input tersebut akan bergeser gitu ke kanan, ke daerah output gitu ya. Jadi misalnya ini 0, apabila kita ubah clock-nya, tuh bergeser 1 gitu. Kemudian berikutnya di sini ada rangkaian SIPO ya. Bentar. Nah, di sini ada rangkaian SIPO yang mana di sini SIPO itu berarti serial in dan parallel out ya. Jadi di sini terdapat inputnya, di sini satu input dan kemudian menghasilkan output sini 1, 2, 3, dan 4. Yang bawah ini adalah clock. Kita menggunakan pengganti logik state untuk bisa menyesuaikan gitu dengan memperhatikan. Jadi kita coba jalankan di simulasinya. Oke, jadi yang pertama di sini defaultnya itu 0, 0, 0, 0. Kemudian untuk merubahnya pertama kita ubah dulu inputnya, kemudian kita naikkan clock-nya, kemudian kita matikan dan kemudian kita ubah inputnya, kemudian kita naikkan lagi, kemudian akan bergeser, lalu kita matikan, dan kita ubah lagi inputnya sesuai yang kita mau, kemudian kita naikkan lagi clock-nya, kemudian kita bisa naikkan lagi gitu. Jadi misal ini di sini tadi kita inputkan 1, 0, 1, 1 gitu ya. Jadi di sini ditampilkan dalam register di outputnya di sini 1, 2, 3, 4 dari kanan ke kiri itu 1, 0, 1, 1 gitu. Oke, berikutnya kita akan beralih ke rangkaian SIPO ya, serial in, parallel out. Episode maksudnya, jadi parallel in dan serial out. Nah, sini bisa kita lihat agak rumit ya bisa dibilang rangkaiannya, karena kita di sini selain menggunakan flip-flop juga menggunakan gerbang logika. Jadi di sini kita bisa lihat di sini tuh inputnya itu 1, 2, 3, 4 di sini ya. Inputnya 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ini bukan input tapi adalah switch atau tombol untuk mengaktifkan registernya. Mungkin di sini kita perlu ganti dulu clock-nya karena takut error. Jadi misal kita jalankan atau simulasikan rangkaiannya. Ada error clock-nya. Nah, kita coba nyalakan. Bisa kita lihat di sini input pertamanya itu 0, 0, 0, 0, yang mana kita coba di sini inputnya paralel ya, jadi kita bisa masukkan langsung input yang kita mau. Jadi misal 1, 1, 1, 0 itu maka akan menghasilkan output, maaf, jadi apabila kita nyalakan switch-nya itu dia akan bergeser 1, 1, 1, 0 gitu. Dari mana? Jadi yang pertama nih, misal di sini kita bisa lihat dari gerbang logikanya. Pertama
Di sini pada gerbang logika yang ini itu berasal dari, eee, switch-nya ya, di sini 0, jadi masuk. Kemudian, yang kedua itu dari clock, dari flip-flop di sini, kemudian masuk ke sini. Jadi misal ini 0 menghasilkan 0, lalu, pada N kedua itu berasal dari apa namanya, switch yang di-none-kan atau diinversikan jadi 1, kemudian ini inputnya 1, kita N-kan menjadi 1 dan masuk ke OR. Kemudian di sini ada OR 0 dan 1 itu menghasilkan 1. Lalu pada N ketiga di sini itu berasal dari clock yang kedua, yang mana itu nilainya 1 dan, eee, dari switch ya di sini 0, kemudian di N kan menghasilkan 0, kemudian yang di sini hasil dari input kedua dan not dari switch-nya yang menghasil 1 dan 1 itu di N kan menghasilkan 1, kemudian di OR kan itu 0 dan 1 menghasilkan 1 gitu. Lalu berikutnya, eee, di sini yang, N kelima itu berasal dari switch 0 dan dari, eee flip-flop yang ketiga itu nilainya 1, jadi di sini 0 dan 1 menghasilkan output 0 gitu ya, kemudian masuk ke OR, kemudian yang di N terakhir itu berasal dari switch yang dinotkan nilainya 1 dan dari input yang ini itu nilainya 1 menghasilkan output 1 dan di OR kan di sini 0 dan 1 menghasilkan output 1 gitu. Kemudian di sini, eee register akan menjalankan, hasilnya, prosesnya itu, secara berurutan atau serial di output gitu. Jadi misalnya kita coba nyalakan lagi, 1 1 1 dan 0 gitu. Jadi, sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan, atas kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.